Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Morning Blessing. Keluargaku dimanapun berada, hari ini kita akan kembali melihat Markus pasal yang pertama ayat yang ke-38. Kemarin kita sudah sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai pemberita kabar baik untuk menggenapi apa yang Nabi Yesaya nubuatkan tentang dia. Bahwa Mesias akan datang, dia adalah Raja yang akan memberitakan kabar baik kepada Sion, kepada umat Allah. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat lebih jauh dari hal itu, bahwa Injil atau Evangelion itu bukanlah kata rohani, itu adalah kata propaganda politik. Setiap kali Kekaisaran Roma mengalami kemenangan, maka akan ada orang yang berlari dan berteriak, Evangelion, kabar baik gitu ya. Atau ketika raja melahirkan seorang putra mahkota, maka akan ada orang yang berteriak, Evangelion, Evangelion. Ada kabar sukacita, kabar gembira. Saudara, setiap kali kita merayakan Natal dan kita merenungkan bahwa Yesus lahir untuk memberitakan Injil. Nah, hari ini kita dapat percaya kepada Allah, menjadi orang percaya itu karena kita mendengarkan kabar baik, mendengarkan Injil. Nah, saudara, apakah kita memaknai Natal hanya sebagai satu momen di mana kita penuh dengan perayaan, ada hadiah, ada diskon di mana-mana, ada keluarga yang berkumpul kembali? Tapi saya mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini, bahwa Kristus datang untuk memberitakan Injil. Itulah tujuan kelahirannya. Nah, hari ini mungkin kita sudah menjadi orang percaya, tapi kita seperti belum mendengarkan kabar baik itu. Kita sepertinya masih tinggal di dalam kegelapan, atau kita masih hidup seperti orang yang tidak punya pengharapan. Tapi biar hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan, bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia. Waktu dia lahir ke dalam dunia, dia lahir untuk memberitakan kabar baik. Hari ini saya mau kasih tahu buat kita, Evangelion, Kristus telah lahir ke dalam dunia. 2000 tahun dia lahir, 2000 tahun yang lalu dia lahir ke dalam dunia untuk menyampaikan kabar baik bagi kita hari ini. Dia memberitakan bahwa dia hadir di tengah-tengah kita yang mungkin hari ini sedang mengharapkan perubahan, sedang mengharapkan breakthrough. Tapi Tuhan mau kasih tahu kita, tanpa perubahan pun dia tetap berdaulat. Tanpa breakthrough pun Tuhan tetap berdaulat. Justru breakthrough yang sesungguhnya adalah ketika kita menyadari bahwa di tengah keadaan kita yang sulit, Tuhan ada di sana. Breakthrough yang sesungguhnya adalah kita selalu percaya dan selalu melihat bahwa sekalipun sekeliling kita tidak berubah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang sesungguhnya, saudara. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sepertinya selalu kekurangan mujizat, selalu kekurangan hal yang baik, selalu kekurangan ini dan itu. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu cukup bagi kita karena dia sudah memberikan kepada kita kabar yang baik. Injil, the gospel sudah diberikan kepada kita. Dan dia juga datang memberitakan kepada kita bahwa kalau hari ini mungkin kita masih merasa bahwa kita ini tidak layak, tidak berkenan, kita ditolak, orang yang gagal, Yesus datang dan bilang, semua korban untuk penebusan, semua korban untuk pembenaran sudah ditanggung olehnya di kayu salib. Kalau dulu dalam masa perjanjian lama, untuk bisa memperoleh kebenaran di hadapan Allah, orang-orang harus datang membawa korban binatang dan lain sebagainya. Hari ini kita yang sudah mendengarkan Injil, Evangelion, kabar baik, kita tidak lagi perlu mempersembahkan apa-apa. Kita hanya perlu datang dan percaya bahwa Tuhan, aku tahu aku tidak mampu berkenan dengan diriku, dengan kekuatanku, dengan kemampuanku sendiri, dengan perbuatan baikku sendiri. Hanya di dalam Engkaulah aku dibenarkan. Engkaulah kebenaran yang sejati. Ketika kita percaya kepada Juru Selamat, kepada Sang Pembawa kabar baik itu, kita memperoleh kebenaran di hadapan Allah. Saudara, Yesus lahir dan semua malaikat di sorga berteriak, Evangelion, kabar baik telah datang ke dalam dunia. Hari ini di masa-masa persiapan Natal ini, saya mengajak kita, mari maknai Natal sekali lagi dengan satu hal yang jauh lebih berharga, yaitu bahwa Kristus telah lahir ke dalam dunia dan memberitakan kabar baik bagi setiap kita. Dia hadir di tengah-tengah segala keadaan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dialah kebenaran kita yang membuat kita diterima di hadapan Allah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada hari ini, dengan segala pergumulan dan permasalahan kami. Kami percaya bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami, anugerah-Mu sempurna bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan. Hari ini biarlah kami di masa-masa persiapan Natal ini, kami kembali diingatkan untuk memaknai Natal ini sebagai waktu di mana Allah datang menjadi manusia untuk memberitakan kabar baik. Sehingga kami hari ini yang dulunya jauh dari Engkau, kami punya hubungan yang baru dengan Engkau. Hubungan kami dipulihkan dengan Tuhan, bukan karena kami, tapi karena Kristus telah menjadi kebenaran bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas keluargaku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.